Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan klaster baru di Jawa Timur, kami akan bergabung dengan rekan Monika Garasi dari Surabaya, Jawa Timur. Monika, bagaimana jalannya pemeriksaan swab bagi puluhan karyawan PT HM Sampurna di maksud kami Rumah Sakit Dr. Sutomo? Ya Marvin dan juga pemirsa, sekitar 500 karyawan dari PT HM Sampurna saat ini tengah menjalani rapid test, di mana untuk 98 orang lainnya dinyatakan reaktif. Sementara untuk 97 saat ini tengah berada di isolasi di salah satu hotel yang ada di Surabaya. Sementara untuk 7 orang lainnya saat ini masih menjalani rawat inap di rumah sakit karena mengalami gejala klinis COVID-19. Saat ini untuk tim tracing Marvin juga telah melakukan pemeriksaan swab kepada 98 orang yang hasil rapid testnya dinyatakan reaktif COVID-19 dan tinggal menunggu hasil dari swab ini. Dan Ketua Rumpun Kuraktif Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur, Dr. Joni Wahyuadi menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil tes swab karyawan PT Pabrik Rokok ini. Saat ini pihaknya juga memastikan untuk penanganan kasus corona di klaster Sampurna dilakukan sesuai dengan protokol COVID-19. Saat ini pabrik sudah ditutup sementara dan tracing pun masih akan terus dilakukan. Dan di sisi lain Marvin, untuk tim rumpun tracing gugus tugas COVID-19 Jatim juga melakukan penelusuran dan juga pemetaan penularan di klaster Sampurna yang dibagi menjadi 2 ring. Untuk ring 1 Marvin, yakni mereka yang kontak erat dengan 2 pasien sebelumnya yang positif, sedangkan untuk ring 2 yang tidak berkontak langsung. Di mana untuk sebelumnya Marvin, 2 karyawan PT HM Sampurna yang bekerja di pabrik Rungkut 2 Surabaya sudah terkonfirmasi corona dan meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat. Dan untuk saat ini pihak manajemen pun segera bergerak cepat dengan menutup pabrik dan kegiatan produksi dihentikan sementara. Dan berikut merupakan kutipan wawancara kami bersama dengan Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas COVID-19 Jatim, Dr. Joni Wahyuadi. Tindak lanjutinya apa? Kalau ada yang positif repeat harus segera dilakukan swab. Dari swab nanti yang positif kita lakukan isolasi ketat, baik isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit. Makanya ini langsung kemarin ada data, hari ini saya lakukan swab di Sutomo. Hasilnya? Tadi ada 46 yang dilakukan swab, itu yang khusus untuk klaster itu. Jadi kalau negatif harus diulang lagi, kalau negatif lagi dilepas. Kalau masih positif ya kita lakukan isolasi. Marvin. Baik Monika, lantas bagaimana dengan perkembangan terkini terkait dengan kasus COVID-19 di Jawa Timur? Ya Marvin dan juga pemirsa, hingga saat ini sudah ada 951 pasien positif corona yang ada di Jawa Timur. Sementara untuk yang sembuh update-nya ada sekitar 162 orang, sementara yang meninggal ada 100 orang. Dan juga untuk pasien PDP ada berjumlah sekitar 3.065 orang. Meski saat ini tidak masuk dalam zona PSBB seperti di Surabaya, Gresik dan juga Sidoarjo, salah satunya di Kabupaten Pacitan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saat ini Pacitan juga Pemda setempat memberlakukan karantina wilayah di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan. Dan untuk karantina ini merupakan dilakukan karena Desa Kembang ini merupakan salah satu transmisi lokal COVID-19 di Kabupaten Pacitan. 4 pasien COVID-19 yang saat ini menjalani isolasi di RSUD Dr. Darsono Pacitan merupakan warga Desa Kembang. Sementara itu rombongan Bupati Pacitan memantau langsung upaya karantina wilayah di RT 1 Desa Kembang, Kecamatan Pacitan. Memang sejak dinyatakan sebagai zona merah, untuk akses warga di desa ini lebih diperketat dengan penjagaan oleh tim gugus tugas di setiap jalur menuju desa. Dan untuk itu tidak hanya itu Marvin, untuk beberapa hari sekali sekitar wilayah ini juga dilakukan penyemprotan disinfektan. Selain itu, sementara itu di Lamongan, saat ini pihak Pemkab Lamongan Jatim juga mendirikan dapur umum untuk membantu warga miskin yang terdampak dari COVID-19 di 27 kecamatan di Kabupaten Lamongan. Seperti dapur umum yang dibangun di Kecamatan Lamongan ini, untuk para kecamatan juga dibantu oleh anggota TNI dan Polri bahu-membahu masak bersama dan menyiapkan sebanyak 1.300 nasi kotak untuk diberikan kepada warga miskin yang terdampak COVID di wilayah Kota Lamongan. Saat ini juga pemerintah total sudah mendirikan dapur umum di 27 titik di setiap kecamatan, yaitu akan
total ada menyediakan sekitar 35.000 nasi kotak untuk dibagikan kepada masyarakat di 27 kecamatan yang ada di Lamongan. Setiap kecamatan nantinya akan mendapatkan jatah sebanyak 1.300 kotak nasi beserta dengan lauknya Marvin untuk disalurkan kepada masyarakat miskin yang terdampak COVID-19. Dan Yusronur Effendi yang merupakan sekretaris gugus tugas percepatan COVID-19 di Lamongan juga menyatakan dapur umum ini didirikan sebagai bentuk kepedulian pihak pemerintah untuk menyediakan pangan gratis bagi warga yang terdampak COVID-19. Dapur umum ini Marvin nantinya akan dioperasikan selama 20 hari ke depan sejalan berakhirnya bulan Ramadan. Untuk sementara Marvin kembali ke Anda di studio. Baik, Monika Gracia, terima kasih untuk informasi perkembangan Anda.